Bab 611 Ujian Menara yang Kejam 3. Nama, Pencuri Abadi Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah mengumpulkan semua ingatan, Es tampak muram saat memikirkan informasi yang didapatnya dari peri bernama Elliot ini. Ternyata benua ke-6 peri bijak, benua peri, menyembunyikan rahasia yang mengerikan. Rahasia itu tidak lain adalah alam rahasia yang sebenarnya merupakan lantai pertama menara iblis kerajaan. Namun, para peri menyebutnya alam rahasia orang suci-suci dan roh menara menyebutnya orang suci-suci. Setiap 3 tahun, sebuah lorong akan terbuka jauh di dalam tanah suci-suci kerajaan peri, yang mengarah langsung ke lantai pertama menara. Lorong angkasa ini muncul lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan para peri langsung menutup semua berita terkait tentangnya karena jika ras lain tahu, mereka akan melakukan apa saja untuk mengamankan tempat ini, dan para peri tidak akan dapat melindunginya. Alam neraka yang berapi-api adalah contoh utamanya. Seperti es, roh menara memberitahu semua orang tentang warisan itu setelah menyelesaikan 10 lantai ketika mereka semua memasuki lantai pertama dan memberi mereka tanda suci, yang tidak lain adalah tato menara. Siapapun yang berusia di bawah 500 tahun dan berada di alam jiwa sejati dapat masuk dan bersaing untuk mendapatkan warisan. Namun, inti masalahnya adalah syarat untuk memasuki lantai yang lebih tinggi. Meskipun roh menara memberitahu Es untuk menemukan pintu masuk menuju lantai kedua, roh itu tidak memberitahu Es bahwa siapapun yang mencoba melewati pintu masuk lantai harus menghadapi 10 boneka ujian. Lebih jauh lagi, dengan setiap lantai yang lebih tinggi, boneka ujian akan berada satu tingkat lebih tinggi dari alam kultivasi penantang sebelum mereka diberikan jalan menuju lantai yang lebih tinggi. Misalnya, boneka ujian lantai percobaan pertama akan berada satu tingkat lebih tinggi dari kultivasi penantang, dan lantai kedua akan menjadi 2 tingkat lebih tinggi, hingga ke lantai ke-10. Tidak hanya itu, tetapi kegagalan berarti kematian pasti dalam ujian ini. Selain itu, jika seseorang ingin meninggalkan tempat ini, mereka harus mencapai setidaknya lantai ke-4, atau mereka akan tetap berada di dalam. Namun, para peri ini mengirim ribuan peserta setiap 3 tahun ke tempat ini karena hadiahnya lebih besar daripada kematian. Karena setiap kali peserta melewati lantai uji coba, mereka akan mendapatkan bintang yang dapat memberi mereka kemampuan untuk berkultivasi lebih cepat dan memperkuat fisik mereka saat mereka mengumpulkan lebih banyak bintang. Demikian pula, jika seseorang dapat mengumpulkan 5 bintang, mereka bahkan dapat secara paksa meningkatkan level kultivasi mereka tanpa perlawanan apapun untuk jangka waktu yang singkat. Dan kemampuan yang paling menakjubkan dari pemberian tato bintang 6 dan bintang 7 adalah mereka dapat dengan bebas meninggalkan dan kembali ke menara untuk menantang uji coba kapan saja, dari mana saja. Semua batasan usia dan kultivasi akan hilang. Hingga hari ini, hanya 3 orang yang berhasil memperoleh tato menara bintang 7. Dan salah satunya adalah Ratu Peri Bijaksana, penguasa peri bijaksana. Es juga mendapat informasi yang sangat penting, gelar pesaing hanya diberikan kepada mereka yang berada di 3 lantai pertama. Dari lantai 4 hingga 6, pesaing disebut pesaing benih, dan dari lantai 7, mereka dikenal sebagai pesaing batin. Sedangkan untuk lantai 8, 9, dan 10, tidak seorang pun tahu tentang lantai-lantai itu karena masih belum dijelajahi dan tidak ada seorang pun yang pernah sampai di sana. Itu terlalu berisiko. Bagaimanapun, pengungkapan ini juga memperjelas bahwa ada lebih banyak orang di menara ini, dan banyak yang bahkan tinggal di dalamnya karena lingkungan kultivasi di lantai yang lebih tinggi sangat surgawi. Tidak ada bahaya di dalam, sebaliknya, banyak ramuan langka ada di setiap lantai, dan para peserta ini memperebutkannya. Tempat ini adalah tempat harta karun bagi para elf, dan mereka telah diam-diam memperkuat diri mereka sendiri selama bertahun-tahun dengan regal Vien Tower sementara semua orang mengira mereka tidak berbahaya. Bahaya sebenarnya adalah para pesaing itu sendiri, karena mereka dapat membunuh orang lain untuk menjara sumber daya mereka, dan tidak seorang pun akan pernah mengetahuinya. Lebih jauh lagi, jika seseorang membunuh seorang peserta dengan tato menara, terutama tato dengan bintang, mereka akan mendapatkan peningkatan dalam kultivasi mereka. Itulah sebabnya siapapun yang datang ke tempat ini siap untuk mati, dan mereka akan membunuh siapapun selama mereka mendapat kesempatan, bahkan jika pihak lain itu adalah bangsawan. Selama mereka tidak akan mengungkapkan identitas mereka, mereka akan menjadi emas. Terutama dengan aturan tidak dapat meninggalkan menara sebelum mencapai lantai ke-4.
Tidak semua dari mereka memiliki bakat seperti itu, dan hanya para elf dari keluarga kelas 1 atau keluarga bangsawan yang dapat melakukannya. Terakhir, begitu Anda meninggalkan lantai, tidak ada jalan kembali. Begitu banyak pilihan untuk tinggal di sini untuk memperkuat kultivasi mereka selama bertahun-tahun sebelum mereka menuju ke lantai yang lebih tinggi. Satu-satunya batasan adalah para pesaing, dan pesaing benih hanya dapat hidup selama 100 tahun di setiap lantai sebelum mereka harus mengikuti ujian percobaan yang lebih tinggi, atau meninggalkan menara, atau mati jika mereka belum mencapai lantai keempat. S tidak pernah menyangka akan ada efek seperti itu dari tato menara ini. Jika dia tidak tahu tentang sifat sebenarnya dari apa yang disebut tanda suci ini, dia akan menjadi tamak. Tetapi dia tahu mereka hanya digunakan tanpa mengetahui bagaimana, tetapi itu mungkin ada hubungannya dengan tato itu. Meskipun demikian, sejak dia mendapatkan informasinya, dia tidak membutuhkan keduanya lagi, dan matanya menjadi dingin. Dia menyimpan wajah Elliot di topengnya sebelum menggunakan 2 peluru penusuk jiwa untuk membunuh mereka secara instan. Mereka berdua hanya penggarap inti sungai Ki Emas, jadi serangan jiwa es bukanlah sesuatu yang bisa mereka terima. Notifikasi sistem berdering saat ini yang membuat matanya menyipit. Sama dengan. Sistem mendeteksi segmen jiwa yang tidak aktif di dalam jiwa sejati palsu ingin menyerap vitalitas jiwa dari 2 elf yang dibunuh oleh tuan rumah. Peringatan, jika tuan rumah mengizinkannya menyerap vitalitas jiwa, tidak akan ada EXP atau SP yang diberikan. Apakah Anda ingin membiarkannya memproses atau memblokirnya? Sama dengan. Kesadaran muncul pada S saat dia dengan cepat bertanya, jadi, itulah rahasia kecepatan kultivasi mereka yang cepat setelah mereka membunuh beberapa. Tampaknya tato ini juga dapat mengubah yang lain menjadi vitalitas jiwa ini, seperti SP dan EXP seperti sistem. Tetapi tidak seperti sistem, itu seharusnya hanya bekerja pada mereka yang memiliki tato, dan mereka pikir mereka menjadi kuat karenanya. Mereka mungkin menjadi katalisator untuk memperkuat segmen jiwa dalam kesadaran mereka sambil menyerap segmen jiwa lain yang dikultivasi oleh orang lain. Dengan cara ini, mereka dapat berubah menjadi wadah jiwa lebih cepat. Benar, sistem. Ya, S kemudian tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang mengerikan, apakah kamu sistem yang sama? Sekarang setelah dipikir-pikir, sistem juga melakukan hal yang sama. Jika itu benar, apakah dia juga dibesarkan di dalam wadah jiwa orang lain untuk makhluk yang menakutkan? S merasa hatinya goyah saat itu. Namun sistem menjawab dengan nada meremehkan. Tidak, itu adalah jawaban yang jelas dan lugas, tetapi itu membuat S tampak lega dan kembali tenang. Dia akan mempercayai kata-kata sistem meskipun itu ternyata bohong, tetapi dia tetap mempercayainya. Karena dia tahu sistem adalah sesuatu yang bahkan harta karun asal abadi tidak berdaya melawannya jika ingin menaklukkannya. Jadi, dia terlalu lemah bahkan untuk melawan. Itulah sebabnya pikiran seperti itu hanya akan membuatnya goyah, dan karena sistem bahkan repot-repot mengatakan, tidak, dia tahu dia terlalu banyak berpikir. Jadi, dia tidak memikirkan topik ini dan bertanya, apakah itu akan memberitahu keberadaan di balik segmen jiwa jika aku menghalangi aksesnya ke vitalitas jiwa? Ya, vitalitas jiwa dari host segmen jiwa akan sepenuhnya menyatu, jadi saat segmen jiwa itu lenyap, praktisi akan menyadarinya, atau dalam kasus segmen jiwa yang tidak aktif, medium seperti harta karun. Apakah itu akan memengaruhi saya dalam hal apapun jika saya membiarkannya menjadi lebih kuat? S bertanya dengan tegas. Tidak, S kemudian tidak mempedulikannya lagi saat dia memerintahkan, kalau begitu selama saya memiliki segmen jiwa ini, jangan halangi aksesnya ke vitalitas jiwa ini. Ini tidak seperti memberikan 100 atau lebih EXP atau SP akan membuat penyok di bar EXP atau SP saya saat ini, benarkan? S mendesak karena dia tahu membunuh lawan yang lebih lemah hanya akan memberinya EXP atau SP sebanyak ini atau bahkan kurang, jadi dia tidak peduli dengan EXP atau SP yang sedikit ini. Cincin penyimpanan, di sisi lain, cukup berguna karena diisi dengan herba kelas 1 hingga 3 dan orang-orang ini membunuh banyak kontestan untuk mengumpulkan kekayaan tersebut, dan sekarang semuanya adalah S. Saat sistem berhenti memblokir proses penyerapan, S tiba-tiba merasakan dingin di punggung tangannya tepat di tempat tato menara itu berada. Namun, itu hanya sesaat sebelum menghilang. Baiklah, kau bisa membakar tubuh mereka.
S kemudian membiarkan Cirrus bersenang-senang sambil menyingkirkan bukti keberadaan mereka dan berganti pakaian seperti Elliot dan wajahnya. Cirrus dengan senang hati menurutinya dan membakar mereka menjadi abu dengan kegembiraan yang mengerikan di mata kecilnya. S kemudian menuju ke selatan lagi karena dia sekarang tahu di mana pintu masuk menuju lantai berikutnya dalam kedok Elliot. S bersembunyi sejauh 1 mil sambil melihat gedung-gedung tinggi di depan. Gedung-gedung ini dibangun oleh para elf di sekitar pintu masuk setiap lantai, dan gedung-gedung ini dikendalikan oleh klan bangsawan. Membunuh tidak diperbolehkan di area ini, dan mereka yang bertanggung jawab akan memburu siapapun yang melanggar aturan ini. Namun, tidak sembarang orang bisa memasuki gedung-gedung itu, mereka harus membayar sejumlah besar batu ki atau material untuk beristirahat selama hari sinyal, dan mereka menjual pil, senjata, peralatan, dan bahkan keterampilan. Namun, hanya bangsawan dari keluarga kelas 1 yang diizinkan untuk mendirikan toko dan hidup bebas di gedung-gedung ini. Keluarga kelas 2 dan kelas 3 harus menundukkan kepala kecuali mereka ingin mati. Tempat ini benar-benar tanpa hukum. Akan berakhir bagi Anda jika Anda menyinggung seseorang dengan latar belakang yang mengerikan. Sedangkan untuk lantai atas, keluarga kelas 1 menjaga pintu masuk, dan mereka hanya mengizinkan orang lain masuk jika Anda menyerahkan 50% dari isi cincin penyimpanan Anda. S tidak merasakan sesuatu yang mengancam di depannya. 3 lantai pertama diawasi oleh para pelayan keluarga kelas 1 ini karena para anggota sebenarnya sibuk berkultivasi di lantai yang lebih tinggi. Jadi, mereka semua lemah. Seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk menyingkirkan mereka. Jika S tidak memikirkan Alina, dia mungkin telah mencuri seluruh tempat itu untuk meningkatkan jumlah pencuriannya. Namun sekarang, yang dia inginkan hanyalah meninggalkan tempat ini dan menyelamatkan Alina. Dia selalu dapat kembali untuk mendatangkan malapetaka di tempat ini dan menaklukkan menara ini di masa mendatang. Jadi, tanpa ragu-ragu, S bergerak menuju gedung-gedung, yang disebut zona kehidupan, oleh para elf. Banyak elf berjalan di sekitar area pertokoan, dan sebuah plaza dan tidak seorang pun memperhatikan S, yang mengenakan jubah penyembunyian. Dari ingatan Elliot, S tahu para elf di 3 lantai pertama ini tidak akan memiliki harta karun untuk mendeteksinya jika dia menggunakan harta karun kelas 5. Elliot hanya dapat menemukannya karena dia ceroboh dan tertangkap oleh formasi deteksi gerakan. Jadi, dia tidak membuat kesalahan itu lagi saat datang ke sini dan tidak menemui satupun dari para pemulung itu. S menuju ke area pusat, yang diblokir oleh tembok setinggi 200 meter, dan satu-satunya jalan masuk adalah gerbang tertutup yang dijaga oleh 4 elf. Ini adalah pintu masuk menuju lantai berikutnya, dan jika seseorang ingin melintasi tempat ini, mereka harus menyerahkan 50% dari total barang berharga mereka. Karena jika seseorang mengikuti ujian, itu akan lulus atau mati. Dalam kasus terakhir, kekayaan mereka akan benar-benar terbuang sia-sia. Selain itu, ada juga batas hidup 100 tahun di satu lantai, jadi banyak yang menunggu sambil mengumpulkan kehebatan mereka sebelum menantang ujian. Beberapa bahkan menunggu selama 99 tahun sebelum mengikuti ujian. Lingkungan kultivasi di 3 lantai pertama jauh lebih baik daripada konten peri di dalamnya meskipun masih kalah dengan 8 provinsi benua iblis. Ini juga perbedaan antara peringkat benua, kepadatan ki. Hanya di lantai keempat dan kelima lingkungan kultivasi dapat menyamai 8 provinsi benua iblis. S tidak mengambil gerbang karena dia tidak ingin menarik perhatian pada dirinya sendiri, dan ketika dia mencapai area terpencil di dinding, dia menggunakan tali jiwa untuk mencapai puncak dinding dan mengubahnya menjadi gantungan sebelum dia mulai memanjatnya sambil hanya melangkah ke cacat formasi tingkat 3, yang terlihat jelas karena visi pencuri. Jenis formasi ini tidak lagi cukup untuk menghentikan S, dan dia dengan mudah mencapai sisi lain dinding. Ada lapangan terbuka, dan di tengah lapangan ini ada pintu putih bercahaya seperti yang dia ambil untuk memasuki menara. Ada juga formasi yang mengkhawatirkan dan menjebak tingkat 3 yang diletakkan di lapangan untuk berjaga-jaga jika ada orang yang melewati gerbang utama saat tidak ada penjaga di dalam. S hanya mendengus sebelum mulai berjalan menuju pintu yang bersinar. Dia melangkah ke celah formasi itu sambil menghindari jebakan atau alarm. S berhenti 1 meter dari pintu masuk sebelum menggunakan peta takdir untuk melihat apakah indikator itu menunjuk ke gerbang ini. Ketika dia melihat indikator itu sekarang telah berubah menjadi anak panah sementara itu menunjuk tepat di mana dia berdiri, bibirnya melengkung saat dia menutup peta itu. Dia mendapatkan jawaban yang dia cari, dan itu menguntungkannya.
Mengembalikan Cirrus ke tempat pencuri itu, dia kemudian berjalan langsung ke gerbang, menghilang dari lantai pertama. Kali ini es tidak muncul melayang di ruang putih saat dia berjalan ke aula yang luas yang tampak seperti arena pertarungan sebelum gerbang putih di belakangnya menghilang. Pada saat ini, suara tenang roh menara terdengar, pesaing nomor 10.203, selamat telah menemukan pintu masuk menuju lantai kedua. Tetapi kamu hanya perlu membuktikan dirimu layak untuk memasuki lantai kedua. Kalahkan 10 boneka ujian yang levelnya lebih tinggi dari ranah kultivasimu saat ini sebelum kau memberikan jalan menuju lantai kedua. Ingat, ini adalah pertarungan antar prajurit. Seorang prajurit akan selalu bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak akan mundur apapun yang terjadi. Kultivasimu saat ini adalah kultivasi inti sungai jiwa perunggu. Lawanmu adalah boneka ujian kultivator inti sungai jiwa perak. Semoga berhasil. Ujian akan dimulai. Es tidak bisa menahan senyum licik, tampaknya ia hanya bisa melihat melalui penyamaranku, atau memang karena tato ini, tetapi ia tidak bisa melihat melewati ranah kultivasiku. Jadi, ia menganggap ranah kultivasi palsuku nyata. Berkat laut Qi-nya, Es tahu kultivasinya cukup unik, dan yang lain tidak lagi merasakan kultivasinya yang sebenarnya selama dia tidak memperlihatkan kekuatan aslinya. Bahkan saat itu, mereka tetap akan bingung dengan alam kultivasinya yang sebenarnya. Roh menara ini juga sama dan bahkan rusak, jadi semakin tidak mungkin roh itu bisa melihat alam kultivasinya. Saat berikutnya, 10 garis cahaya merah tiba-tiba turun beberapa meter di depannya, memperlihatkan 10 manekin merah yang memegang 10 jenis senjata yang berbeda, pedang, belati, tombak, tombak panjang, cambuk, perisai, sarung tangan. Namun, Es sama sekali tidak terpengaruh bahkan setelah 10 manekin bersenjata itu menerjang ke arahnya sambil mengacungkan senjata mereka dalam berbagai jenis ki jiwa. Mereka terlalu lemah, tetapi itu tidak berarti dia akan menunjukkan kehebatannya yang sebenarnya. Sebuah pedang panjang bersarung muncul di tangannya, dan dia memegang gagangnya erat-erat, dan dengan mata tanpa emosi, dia menghunus pedangnya. Hanya suara angin samar bersiul di aula sebelum Es telah menyarungkan pedangnya. Saat berikutnya termasuk senjata mereka, manekin merah itu terpotong menjadi 2, mendarat di lantai. Es hanya menggunakan sebagian kecil dari niat pedang jiwanya, yang lebih dari cukup untuk melenyapkan siapapun di bawah alam jiwa. Sesaat kemudian, suara roh menara itu kembali terdengar, peserta nomor 10.203, selamat karena telah melewati lantai pertama dengan gagah berani. Anda dianugerahi bintang lantai dan jalan menuju lantai 2. Saat berikutnya, 10 manekin yang terbelah itu berubah menjadi cahaya merah tua sebelum melesat ke arah glabella Es, yang membuatnya terkejut. Es diam-diam mengamati bahwa steak merah tua itu langsung memasuki jiwa sejati merah tua palsu itu, dan tiba-tiba dia menyadari kabut hitam muncul di jiwa sejati merah tua itu. Setelah itu, Es merasakan punggung tangannya terbakar, dan dia melihat bintang merah tua muncul di blok kosong pertama tato menara itu. Setelah itu, pintu cahaya lain muncul di depannya, gerbang menuju lantai 2, dan dia langsung masuk ke dalamnya, berpura-pura gembira. Setelah Es menghilang, gumaman roh menara yang menakutkan itu terdengar di lantai percobaan yang tidak aktif. Bagaimana mungkin seseorang dengan niat pedang menjadi inti sungai jiwa perunggu? Aneh, tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Es keluar dari pintu putih dan mendapati dirinya di padang rumput merah marun lainnya, tetapi kali ini dia bisa merasakan Qi-nya sedikit lebih baik, jadi dia tahu dia telah muncul di lantai kedua. Namun, sebelum dia bisa mengaktifkan silumannya, sebuah suara dingin terdengar, wah, pendatang baru. Es mengerutkan kening dan akhirnya melihat 8 orang menuju ke arahnya tanpa menyembunyikan kehadiran mereka. Mereka semua mengenakan setidaknya armor kelas 4 dan memegang senjata kelas 5. Salah satu dari mereka, khususnya, mengenakan baju besi kelas rendah 5 dan tombak panjang kelas tinggi 5. Selain itu, ada tanda perunggu kecil berupa anak panah di dahinya. Es langsung menebak identitas orang ini karena tanda anak panah perunggu, seseorang dari keluarga kelas 2. Bukankah mereka seharusnya berada di lantai 4? Dari ingatan, Elliot, gelar keluarga kelas 3 diberikan kepada mereka yang diawasi oleh seorang kultivator alam jiwa berlian tahap puncak. Keluarga kelas 2 adalah mereka yang memiliki kultivator alam jiwa platinum puncak dan lebih dari 100 kultivator alam jiwa, dan mereka memiliki tanda anak panah perunggu di dahi mereka. Melihat peri muda dari keluarga kelas 2, Es agak terkejut tetapi tidak khawatir.
Kelompok 8 orang ini berada di dalam wilayah inti sungai, dan yang terkuat di antara mereka adalah peri bertanda panah perunggu di wilayah inti sungai Kiberlian. Mereka mungkin tertarik ke sini karena penampilan gerbang itu. Es merenung sambil menatap kelompok yang mengelilinginya dengan sedikit rasa superioritas dan penghinaan. Dia berkata dengan dingin, "Apa yang kalian inginkan? Mengapa kalian tidak berlutut di depan Lord Clayton dan berbicara dengan lancang?" Seorang wanita peri cantik dengan baju besi merah tua mencaci maki. "Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan pada kalian badut." Es berkata dengan dingin. Semua orang dalam kelompok itu terkejut, dan ekspresi Angko Clayton berubah menjadi jahat karena ini adalah pertama kalinya sampah keluarga kelas 3 berbicara kepadanya seperti itu. Atau mereka bahkan tidak akan berani bernapas dengan keras di hadapannya, apalagi memanggilnya badut. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, Es memasuki mode sembunyi-sembunyi dan menghilang dari pandangan mereka, mengejutkan mereka. Meskipun Es bisa saja membunuh mereka, dia tidak mau karena tidak ada manfaatnya, dan itu hanya akan menguntungkan tato menara di tangannya. Setelah dia menerima bintang pertama, dia merasakan energi jahat yang ingin mencemari ki jiwanya, tetapi karena sistem, ki ini sepenuhnya ditekan, tetapi itu masih membuatnya merasa berbahaya. Mengenai mencuri jalan keluar dari sini, dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena itu hanya akan mengungkapkan keberadaannya, dan dia tidak ingin siapapun tahu di mana dia berada saat ini. Tidak, kecuali dia menilai situasi dengan Alina dan itu perlu. Dia hanya mencuri jika dia bisa menyingkirkan bukti apapun sesudahnya atau jika itu penting. Selain itu, roh menara mungkin menjadi curiga jika dia meninggalkan simbol pencuri di sana-sini, yang bukan hal yang baik. Jadi, dia berencana untuk keluar dari menara ini. Setidaknya di luar, tidak akan ada roh yang memantau setiap gerakannya. Kemana dia pergi? Clayton pertama kali tersadar dari pingsannya saat dia menyebarkan indera bela dirinya untuk menghentikan Es, tetapi yang membuatnya kecewa, dia tidak menemukan apapun, seolah-olah pria itu hanyalah hantu. Yang lain juga menggunakan indera mereka, dan semuanya mencapai kesimpulan yang sama. Dia, mungkinkah dia berasal dari keluarga kelas 1 dan menyembunyikan kemampuannya? Seorang peri kekar berbisik takut di dekat Clayton. Clayton dan yang lainnya merasakan jantung mereka bergejolak memikirkan sikap meremehkan pihak lain terhadap mereka dan kemudian kemampuannya yang mengerikan untuk melarikan diri dari persepsi mereka seolah-olah itu adalah permainan anak-anak baginya. Mereka menggigil, hanya berpikir bahwa jika dia ingin membunuh mereka, mereka pasti sudah tergeletak di tanah sekarang. Clayton berbicara dengan ekspresi muram, "Jangan beritahu siapapun tentang itu. Dan jika kamu melihat orang itu lagi, berpura-pura seolah-olah kita tidak pernah melihatnya. Beruntunglah kita tidak membicarakan tentang merampoknya atau..." Semua orang merasa merinding. Ekspresi Clayton muram saat mereka berpikir dengan tidak yakin, mungkinkah seseorang telah membocorkan rencana keluarga kelas 2 kita untuk menipu semua keluarga kelas 3, kali ini kepada keluarga kelas 1. Tidak, mereka bahkan akan meremehkan untuk menghentikan kita, atau mungkinkah orang ini menyembunyikan kemampuannya dan bukan dari keluarga kelas 1. Es tidak tahu tentang pikiran Clayton karena dia tidak akan peduli bahkan jika dia tahu. Dia berjalan menuju pintu masuk lantai 2, yang juga berada di selatan, dan peta takdir juga mengarahkannya ke arah yang sama. Dia bertemu dengan beberapa kelompok pemburu, dan salah satu dari mereka bahkan sibuk saling membunuh, tetapi dia tidak menghiraukannya dan berputar-putar di sekitar mereka. Setelah 3 jam, dia akhirnya muncul di lokasi pintu masuk berikutnya, yang hampir sama dengan lantai pertama, dan diblokir oleh tembok dan dijaga. Es dengan cepat melewati setiap rintangan dan memasuki gerbang masuk berikutnya. Kali ini dia harus menghadapi 10 boneka inti sungai jiwa emas, yang juga jatuh di bawah tarikan pedangnya, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Setelah Es menggunakan tarikan pedang untuk menyingkirkan boneka-boneka itu, kelas 5 tinggi itu hancur karena potensi ki surgawinya, yang mengejutkan Es. Meskipun dia tahu ki surgawinya tidak dapat digunakan bersama dengan harta yang tidak dimaksudkan untuk itu, tetap saja mengejutkan bahwa pedang kelas 5 tinggi akan patah setelah dia menggunakannya 2 kali dan hanya untuk tarikan saja. Ini membuatnya agak tertekan karena dengan cara ini, dia harus membayar harga yang mahal untuk menggunakan niat pedangnya. Dia tidak ingin menunjukkan kemampuannya untuk menggunakan niat pedang tanpa menggunakan pedang juga. Jadi, dia memutuskan untuk menggunakan busur dan anak panah lain kali sampai dia berada di menara kecuali jika itu sangat diperlukan. Dengan cara ini,
dia juga akan tampak berjuang. Namun, dia benar-benar meremehkan dirinya sendiri karena pada ujian masuk lantai 3, menggunakan busur dan anak panah perak Elliot, satu set harta karun kelas rendah 5, dia menghancurkan boneka inti sungai jiwa berlian itu dengan satu serangan anak panah sekaligus menghancurkan anak panah itu juga. Dia tidak pernah mengira ki surgawinya akan menjadi begitu kuat setelah dia mencapai tahap ke-8 dari alam inti laut gelap. Sesaat kemudian, suara tenang roh menara itu berdering, pesaing nomor 10.203, selamat karena telah melewati lantai 3 dengan gagah berani. Gelar Anda pesaing nomor 10.203 telah dibatalkan dan diubah menjadi pesaing benih nomor 21.913. Anda sekarang berada di peringkat terakhir di papan peringkat pesaing benih, dan selama Anda membunuh pesaing dengan peringkat lebih tinggi, Anda dapat mengambil posisi mereka. Jika kamu berhasil masuk 100 besar dalam peringkat penantang benih, kamu akan diberikan hak istimewa untuk berkultivasi di situs suci selama 1 jam setiap bulan dan 2 jam jika kamu berhasil masuk dalam 20 besar dan 3 jam dalam 10 besar dan 5 jam dalam 3 besar dan 10 jam jika kamu berhasil mengambil posisi 1. Kamu diberikan bintang lantai dan jalan menuju lantai keempat. S melihat bintang merah tua ketiga yang mengembun sementara dia menyadari tanda gelap pada jiwa sejati merah tua menjadi lebih jelas. Dia bertanya pada saat ini tanpa memasuki jalan keempat di depannya, "Senior, bisakah aku meninggalkan tempat ini sekarang karena aku sudah berada di lantai keempat?" Bagaimanapun, ini adalah tujuan sebenarnya selama ini untuk meninggalkan menara ini dan kemudian menemukan jalan keluar dari benua elf menuju Alina. Dia tidak tertarik untuk bermain-main dengan harta karun ini sekarang. Setelah terbebas dari kekhawatirannya, dia akan kembali dan mengklaim harta karun ini. Namun, kata-kata roh menara berikutnya membuat hati Es tenggelam, "Tidak. Kau tidak bisa pergi meskipun kau sudah berada di lantai 4. Tapi kenapa ini bukan aturan?" Es tidak bisa menahan amarahnya. Ini adalah aturan bagi mereka yang masuk dari ras elf dan pintu masuk utama. Tapi Sid, kontender nomor 21.913, kau bukan hanya manusia, tapi kau juga masuk dari pintu masuk lain. Jadi, aturan ini tentu saja tidak akan berlaku untukmu. Roh menara menjawab dengan tenang. Wajah Es berubah, tapi dia tidak kehilangan ketenangannya dan bertanya, "Lalu bagaimana aku bisa pergi?" "Senior, bukannya aku tidak ingin melanjutkan, tapi aku punya masalah yang sangat penting untuk ditangani di luar. Begitu mereka disingkirkan, aku pasti akan kembali." Es mengira roh menara itu tidak ingin dia pergi karena dia pikir dia tidak akan pernah kembali, dan dengan potensinya, wajar saja jika roh itu menginginkannya. Namun, dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama dari yang dibutuhkannya, dan dia juga akan kembali. "Bukannya aku menahanmu di sini, tetapi ini benar-benar di luar kekuatanku. Jika kamu masuk melalui pintu masuk utama, kamu akan dapat pergi seperti yang lain. Jika kamu pergi, kamu hanya akan berakhir di tempat yang sama lagi. Itu sebabnya aku tidak dapat membantumu dengan itu. Tentu saja, kecuali kamu menyelesaikan semua ujian, kamu akan memiliki kekuatan seluruh menara, dan kamu dapat dengan mudah memasuki tempat di mana pintu masuk utama berada." Roh menara berkata tanpa ekspresi. Es terdiam setelah mendengar ini karena itu mungkin benar. Dia memang memasuki menara melalui alam gelap yang aneh itu, bukan dari dunia langit kemasan. Tetapi dia tidak tahu apakah roh menara itu mengatakan yang sebenarnya atau hanya berbohong untuk menahannya di sini. Apapun kasusnya, dia tidak punya pilihan selain tetap tenang. Es kemudian tiba-tiba teringat sesuatu, jelas bahwa seluruh tipu daya dari percobaan ini adalah untuk melengkapi tato ini guna memadatkan Soul Face Cell sepenuhnya. Namun, itu mungkin bukan kebenaran sepenuhnya. Karena menara ini memberikan begitu banyak hadiah dan berusaha sekuat tenaga untuk membuat yang lain tetap berada di dalam dan saling membunuh agar mereka menyerap segmen jiwa satu sama lain dan berkultivasi ke alam yang lebih tinggi, maka ada lebih banyak hal yang tidak terlihat oleh mata, karena menara ini memberikan begitu banyak hadiah dan berusaha sekuat tenaga untuk membuat orang lain tetap tinggal di dalam dan saling membunuh agar mereka menyerap segmen jiwa satu sama lain dan berkultivasi ke alam yang lebih tinggi, maka ada lebih banyak hal yang tidak terlihat. Tetapi tidak seorang pun mampu melakukannya hingga hari ini karena mereka dihentikan pada tingkat tertentu untuk berkultivasi, membuat ujian itu semakin sulit bagi mereka sendiri. Lagi pula, tidak seorang pun akan mampu melampaui 10 tingkat lebih tinggi dari diri mereka sendiri untuk bertarung dengan 10 boneka kecuali mereka adalah jenius puncak.
Terutama jika seseorang sudah berada di alam manifestasi jiwa, perbedaan level dari alam itu ke kesadaran hukum adalah lompatan besar. Kuncinya adalah menyelesaikan semua ujian ini sambil tetap berada di batas alam sungai ke alam jiwa. Tetapi kemudian itu juga masalah keyakinan apakah seseorang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka sambil mengabaikan semua manfaatnya. Terakhir, itu akan tergantung pada roh menara apakah itu akan membiarkan siapapun dengan potensi seperti itu mencapai prestasi ini atau jika pembunuhan itu diperlukan untuk membuat wadah jiwa, maka itu akan melanggar aturan, pikir S sementara matanya dipenuhi dengan ketajaman. Namun, dia tidak mengungkapkan isi hatinya dan berjalan menuju gerbang cahaya. Dia tahu akan lebih sulit baginya untuk meninggalkan menara ini dalam batas waktu misi sampingan. Lebih jauh lagi, dia masih tidak yakin bahwa dia akan mampu menaklukkan menara ini atau keberadaan di baliknya. Namun, dia tahu tidak ada cara lain selain terus maju. Ini adalah pertama kalinya S ditempatkan dalam posisi pasif seperti itu di mana dia tidak punya pilihan lain dan tidak bisa mengendalikan arus situasi. Dia juga yakin bahwa dia sedang diawasi. Perasaan ini tidak menyenangkan, seperti menari di telapak tangan orang lain. Itu juga sebabnya dia tidak lagi memanggil Cirrus karena jika roh menara itu mampu menebak sifat api Cirrus yang sebenarnya, maka roh itu mungkin akan mencoba membawanya pergi atau menyingkirkannya jika merasa terancam. Satu-satunya kartu truf S adalah dia bisa menghancurkan jiwa sejati palsu itu kapan saja, dan jika dia menggunakannya dengan bijak, maka dia mungkin bisa meninggalkan tempat ini. Namun, dia harus menyelesaikan semua ujian terlebih dahulu untuk mendapatkan kesempatan itu. Saat S melangkah ke lantai 4, ia terkejut karena tidak ada lagi padang rumput, tetapi ia berada di tengah hutan dengan pepohonan yang tingginya mungkin lebih dari 100 meter. Elliot memiliki informasi terbatas tentang lantai 4 karena patung keluarganya. Jadi, S hanya tahu ada sebuah kota di suatu tempat di tempat ini. Karena para elf dapat meninggalkan tempat ini dan kembali ketika pintu masuk muncul 3 tahun lagi, mereka akan muncul di tempat yang sama saat mereka pergi. Jadi, mereka membangun kota ini di mana mereka bisa muncul begitu mereka kembali, dan hutan ini juga berbahaya. Ada binatang buas di tempat ini yang diberi peringkat dari inti sungai hingga alam jiwa. Itulah sebabnya hanya mereka yang percaya diri dengan kemampuan mereka yang akan berani datang ke sini karena mereka akan muncul di tempat acak, dan kemudian mereka harus menemukan kota, yang merupakan satu-satunya area aman tanpa dimakan oleh binatang buas terlebih dahulu. Yang lebih penting, binatang buas ini juga dapat memberikan dorongan dalam kultivasi selama mereka dibunuh, sama seperti pesaing lainnya. Itulah sebabnya para elf membentuk regu pemburu di sini untuk memburu binatang buas itu, dan tampaknya tidak ada habisnya bagi mereka. Keturunan keluarga juga membentuk aliansi mereka sendiri dan merekrut anggota dengan janji hadiah yang mewah. Namun, S tidak perlu khawatir tentang semua ini karena peta takdir dapat membawanya langsung ke pintu masuk. Dia juga tidak tertarik untuk memburu binatang buas itu atau mencampuri urusan siapapun. Jadi, S mengaktifkan peta takdir dan melihat indikatornya menunjuk ke arah timur laut, jadi dia pindah ke sana tanpa ragu-ragu. Lantai ini masih belum cukup untuk membuatnya melambat atau mengancam nyawanya. Setelah setengah hari, S mendapati kota itu dikelilingi oleh tembok-tembok tinggi sepanjang pepohonan di sekitarnya, dan hanya ada satu pintu masuk yang besar. Omong-omong, tempat ini juga tidak memiliki konsep siang dan malam karena langit di atasnya selalu suram. Tanpa Ki, tempat ini tidak akan lebih baik dari kuburan yang suram. S tidak melewati gerbang karena dia tidak perlu melakukannya. Dia hanya memindai tembok-tembok, yang hanya dilindungi oleh formasi tingkat tinggi 3. Jadi, dia dengan mudah melewati tembok itu. Kota itu berukuran lebih dari 20 mil persegi, dan dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi dengan nama yang berbeda, dan semuanya memiliki satu kata yang sama, aliansi. Semua gedung ini dikendalikan oleh keturunan keluarga kelas 1 yang dapat menciptakan aliansi mereka sambil membayar harga yang mahal kepada keluarga kerajaan. Keluarga peri kerajaan adalah penguasa benua peri, dan Ratu Peri adalah matriark. Para peri tidak mengikuti sistem bangsawan yang umum dan tidak memiliki gelar yang rumit seperti adipati, markuise, dan sebagainya. Semua keluarga dibagi menjadi keluarga kerajaan, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Hanya ada satu keluarga kerajaan yang memiliki pengawas kesadaran hukum. Sementara keluarga kelas 1 seperti bangsawan dengan gelar, dan mereka memiliki penggarap alam manifestasi.
Jiwa. Sebagai perbandingan, keluarga kelas 2 seperti bangsawan biasa. Sedangkan keluarga kelas 3, mereka seperti rakyat jelata. Tidak ada aturan ketat tentang siapa yang bisa menjadi keluarga kelas 1 atau kelas 3. Itu adalah masalah dukungan kekuasaan yang mereka miliki. Jika semua kultivator alam manifestasi jiwa dari keluarga kelas 1 meninggal, maka mereka akan diturunkan ke kelas 2. Atau jika keluarga kelas 2 berhasil menghasilkan kultivator alam manifestasi jiwa, mereka dapat mengevaluasi ulang status mereka menjadi keluarga kelas 1. Terakhir, jika seorang kultivator alam kesadaran hukum muncul di antara keluarga kelas 1, mereka harus bergabung dengan keluarga kerajaan, suka atau tidak, dan menjadi keluarga cabang mereka. Adapun, mengapa penting untuk memiliki status keluarga yang lebih tinggi? Itu karena semakin kuat sebuah keluarga, semakin banyak sumber daya dan tanah yang akan diberikan kepada mereka, dan yang terpenting, kuota masuk menara suci setiap 3 tahun. Setiap 3 tahun, roh menara hanya akan membiarkan 10.000 pesaing baru masuk, tidak lebih atau kurang. Tetapi bagi para elf, bahkan jumlah ini relatif tinggi karena mereka membutuhkan tenaga kerja di benua utama, dan tidak sembarang orang dapat mencapai lantai keempat, jadi keluarga kerajaan mengalokasikan kuota kepada keluarga sesuai dengan pangkat mereka. Kemudian keluarga-keluarga ini mengadakan kompetisi untuk mendistribusikan kursi yang diberikan di antara mereka sendiri. Menara suci adalah tanah kesempatan dan kematian, jadi hanya mereka yang punya ambisi atau motif yang melangkah masuk. Namun begitu mereka mencapai lantai 4, mereka seperti ikan di laut karena mereka bisa keluar dan kembali kapan saja dalam 100 tahun. Tidak ada yang akan menghentikan mereka, dan status pesaing mereka tidak akan dibatalkan selama mereka mengikuti ujian masuk sebelum 100 tahun mereka habis. Semua elf menghabiskan hampir 100 tahun di tempat ini dan berkultivasi dengan tekun sambil bertarung hidup dan mati satu sama lain. Ras yang dulunya damai dan mencintai alam kini telah menjadi ras yang suka berperang dan haus darah. Selama mereka berada di menara, mereka seperti binatang buas yang telah melarikan diri dari kandang mereka. Es muncul di pusat kota tepat di luar sebuah gedung besar dengan malapetaka. Di luar gedung ini ada batu hitam tinggi yang dipenuhi dengan nama dan angka emas. Itu adalah papan peringkat untuk pesaing benih. 100 nama emas mengamuk di atasnya, dan semua pesaing ini berada di lantai 6, yang merupakan batas pesaing benih. Peringkat ini jarang berubah karena 100 pesaing ini semuanya berasal dari generasi lama, dan semuanya adalah tetua tinggi atau kepala keluarga kelas 1 dan eselon atas ras peri bijak. Karena batasan batas dihapus setelah memperoleh tato bintang 6, mereka dapat dengan bebas pergi dan kembali ke menara untuk menantang ujian kapan saja, dari mana saja, jika mereka mau. Jadi, orang-orang tua ini tidak akan menantang lantai tingkat yang lebih tinggi lagi karena terlalu berbahaya, dan mereka tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka dan meninggalkan posisi mereka. Itulah sebabnya hanya mereka yang tidak takut mati yang akan mengambil risiko setelah sampai sejauh itu, tetapi hanya 3 yang berhasil sampai hari ini. Es melirik papan itu sekilas dengan pandangan tidak tertarik sebelum dia melangkah menuju pintu tertutup di pintu masuk lantai berikutnya. Es menatap pintu yang tertutup, yang dikunci dari dalam dengan kunci susunan kelas 5 rendah. Pintu itu hanya akan terbuka jika seseorang terlebih dahulu melaporkan keinginan mereka untuk mengikuti ujian masuk lantai 5 ke City Lord Mansion. Namun, kunci adalah hal terakhir yang dikhawatirkan Es, dan tanpa membuang waktu, ia menggunakan teknik Raja Penghapus Kunci untuk menghapus kunci itu. Es sudah menjadi Grandmaster penghapus kunci yang dapat menghapus kunci apapun di bawah kelas 7 dan selangkah lagi menjadi Raja Penghapus Kunci. Pintu itu perlahan terbuka setelah kuncinya dilepas, dan itu menarik perhatian beberapa orang yang lewat saat mereka melihat ke pintu yang terbuka dengan sedikit kebingungan karena tidak ada seorang pun yang berdiri di sana. Lebih jauh lagi, itu adalah kemegahan setiap kali pintu ini terbuka karena banyak orang datang ke sini untuk melihat siapa yang akan mencoba memasuki lantai 5 karena itu adalah lompatan besar, dan sebagian besar bangsawan muda dari keluarga kelas 1 akan melakukannya. Tetapi saat ini, tidak ada seorang pun di sana, dan gerbangnya terbuka dan tidak terlindungi, yang seharusnya tidak pernah terjadi. Namun, meskipun pintunya terbuka, tidak ada yang berani masuk karena mereka tahu itu akan menjadi pertanda kematian jika mereka gagal. Tak lama kemudian, anomali ini mencapai City Lord Mansion. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah melewati gerbang cahaya, Es muncul di aula pertarungan, 2 kali lebih besar dari 3 lantai terakhir. Suara tenang roh menara terdengar,
tetapi kali ini tidak segera memulai ujian. Pesaing benih nomor 21913, mengapa kamu tidak menikmati manfaat yang diberikan kepadamu dan memperkuat basis kultivasimu? Kamu telah menyelesaikan 4 ujian dalam 3 hari yang merupakan rekor, tetapi kamu mungkin benar-benar mati jika kamu bertindak gegabah. S tidak menunjukkan emosi apapun saat dia berkata dengan hormat, "Senior, jangan khawatirkan aku tahu apa yang aku lakukan, dan selain itu, semakin kuat aku, semakin kuat musuhku. Kan? Jadi, aku akan berkultivasi dengan damai setelah aku menjadi pewaris. Jadi, bisa dibilang, kamu ingin menyelesaikan semua 10 ujian dengan kekuatanmu saat ini dan tidak ingin berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi sampai kamu menyelesaikannya." Roh menara bertanya dengan tenang. "Ya," jawab S. Ia mencibir dalam hati, ia tahu ini mungkin terjadi karena jika pembunuhan itu adalah bagian dari keseluruhan rencana. Dan karena ia tidak membunuh, ini berarti ia tidak bergerak seperti yang diinginkan roh menara. S ingin melihat batas bawahnya dan berapa banyak lantai yang bisa ia lalui sebelum ia mengeluarkan omong kosong untuk membuatnya melakukan apa yang diperlukan. Ada orang-orang sepertimu yang juga memiliki tekad dan aspirasi yang sama, tetapi mereka semua mati pada akhirnya. Aku tidak akan menghentikanmu untuk berjalan di jalan itu, tetapi kau memiliki bakat, jadi anggap saja itu nasihat dari orang tua. Sekarang, penantang benih nomor 21913, kalahkan 10 boneka ujian yang tingkat kultivasinya 4 tingkat lebih tinggi dari tingkat kultivasimu saat ini sebelum kamu memperoleh jalan menuju lantai kelima. Ingat, ini adalah pertarungan antar prajurit, seorang prajurit akan selalu bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak akan mundur apapun yang terjadi. Terima kasih atas saranmu. S berpura-pura bersyukur. 10 boneka dengan kultivasi inti sungai jiwa platinum muncul saat berikutnya dengan senjata dan baju besi. Namun, S tiba-tiba bertanya, "Senior, aku hanya seorang kultivator inti sungai perunggu. Dalam ujian sebelumnya, aku tidak bisa tidak memperhatikan bahwa lawanku seharusnya adalah alam embrio jiwa emas tahap minor pertama menurut jalur kultivasiku. Tapi mengapa aku menghadapi inti sungai jiwa berlian dan sekarang boneka inti sungai platinum? Tidak sopan, tetapi apakah kultivator alam berikutnya adalah alam embrio jiwa platinum tahap minor pertama atau alam embrio jiwa emas? Karena kita semua tahu bahwa perbedaan antara jiwa emas dan alam jiwa platinum sangat jauh. Tolong tenangkan keadaanku, senior." S tahu dia mengatakan fakta, dan ini juga merupakan kesempatan untuk melihat apakah roh menara akan mematuhi aturan atau melanggarnya. "Jika kau pikir aku orang bodoh yang tidak akan menyadari hal ini, pikirkan lagi. Aku tidak menunjukkannya di persidangan terakhir karena aku ingin melihat bagaimana reaksimu saat aku menunjukkannya nanti karena akan terlihat kau melakukan kesalahan 2 kali. Karena kau tidak akan membiarkanku pergi, maka aku akan mendorongmu dan melihat apakah kau bisa menunjukkan wajahmu atau tidak." Saat kau melakukannya, rasa dingin muncul di kedalaman mata S. Dia tahu apa yang dia lakukan berisiko, tetapi dia bersedia mengambil risiko pada pangkalan yang tidak akan berani membunuhnya jika dia menunjukkan bakat atau karena segmen jiwa. Mungkin ada semacam batasan pada roh menara, dan itu mungkin tidak dapat memengaruhi pesaing dengan segmen jiwa. S tidak lupa bahwa itu adalah roh harta karun belaka yang juga rusak, jadi itu hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan tuannya, dan akan ada tindakan yang sangat terbatas yang dapat diambilnya secara mandiri. Jika itu benar-benar harta karun tanpa pemilik, maka S mungkin akan waspada karena harta karun yang berdiri sendiri tanpa tuan akan sangat berbahaya, seperti saat pertama kali ia bertemu dengan Moira. Tanpa sistem, Moira bisa saja membunuhnya ribuan kali sebelum ia sempat menyentuh harta karun yang sebenarnya, apalagi berpikir untuk menaklukkannya. Selain itu, harta karun ini bahkan tidak setara dengan kompas takdir pencuri abadi miliknya meskipun kondisinya belum lengkap. Seperti yang dipikirkan S setelah ia menyatakan fakta itu, boneka-boneka itu tidak menyerangnya. Roh menara berbicara saat ini, alam inti sungai memiliki 6 jenis inti sungai, yaitu besi, perunggu, perak, emas, berlian, dan platina. Selama mereka muncul di alam yang sama, maka ini membuat mereka berada di tingkat alam yang sama. Namun sebelum roh menara itu dapat melanjutkan alasannya, S dengan cepat berbicara, maka ini berarti bahwa di alam jiwa, aku juga akan menghadapi penggarap alam jiwa besi terlebih dahulu. Karena sesuai dengan inti sungai, seseorang yang menerobos ke alam jiwa juga memiliki 6 jenis keadaan.
Senior benar-benar perwujudan keadilan. Silakan lanjutkan ujiannya. Aku mengerti bahwa aku akan menghadapi setiap tahap yang ada di alam ini terlebih dahulu, dari yang lebih rendah hingga yang lebih tinggi. Aku seharusnya tidak bertanya. Es berpura-pura kagum, tetapi dia tertawa licik di dalam hatinya. Meskipun tidak mungkin untuk membentuk jiwa besi, perunggu, atau bahkan perak. Tetapi karena kamu sendiri yang mengatakannya, mari kita lihat bagaimana kamu membantah kata-katamu sendiri. Keheningan panjang lainnya terjadi di aula karena roh menara itu tidak berbicara untuk waktu yang lama. Jelas bahwa roh itu tidak dapat membantah kata-kata es karena roh itu mengatakan bahwa level-level itu ada di alam yang sama. Namun, roh itu tidak pernah berpikir bahwa es akan menyebutkan keadaan alam jiwa dalam campuran itu saat berikutnya ketika roh itu mengucapkan kata-kata itu. Sekarang, jika roh itu membuat es menghadapi boneka alam jiwa platinum di babak berikutnya, roh itu akan menamparkan wajahnya sendiri. Namun, bagaimana jika roh itu membuat kultivasi boneka itu benar-benar alam jiwa besi untuk terus berpura-pura? Dalam hal itu, es akan membantai mereka seperti ayam karena bahkan kultivator alam jiwa platinum bukanlah tandingannya, apalagi kultivator alam jiwa dengan fondasi yang dangkal. Jika itu adalah elf, mereka tidak akan pernah berani berbicara karena mereka menganggap Roh Kudus Maha Kuasa dan tidak pernah mempertanyakannya. Namun, sayangnya, eslah yang mengetahui wajah sebenarnya dari Roh Kudus ini. Pada saat ini, cahaya tiba-tiba turun ke boneka-boneka itu sebelum kultivasi mereka mulai berubah dari inti sungai jiwa platinum menjadi alam embrio jiwa emas tahap minor kedua. Ujian akan dimulai. Suara tenang roh menara terdengar lagi seolah-olah percakapan sebelumnya tidak pernah terjadi, dan tidak memberikan penjelasan apapun tentang topik tersebut. Bibir es melengkung saat dia juga berpura-pura tidak mengatakan atau melihat apapun. Dia tahu batas kemampuannya dan kapan harus berhenti. Itu sudah dianggap sebagai kemenangan ketika dia membujuk roh menara untuk mengubah kultivasinya sesuai dengan jalur kultivator alam inti sungai perunggu. Itu juga membuktikan hipotesisnya bahwa roh menara ini tidak begitu cerdas dan dapat ditipu selama dia memberikan fakta yang valid. Terakhir, penguasa roh menara tidak ikut campur. Ini hanya bisa berarti dua hal, dia tidak peduli atau tidak memiliki kemampuan, dan es lebih cenderung ke yang terakhir. Roh menara mungkin mengambil tindakan independen. Ini lebih dari cukup bagi es untuk percaya diri dan berharap untuk keluar dari sini dalam waktu kurang dari setahun sebelum batas waktu misi sampingan habis. Setelah itu, es dengan mudah membantai Golden Soul Embryo Realm 2N Minor Stage. Mereka sedikit lebih lemah daripada seorang kultivator inti sungai platinum, dan serangan jiwa mereka bahkan lebih tidak efektif pada es. Setelah itu, roh menara menyatakan sementara gerbang ke lantai 5 terwujud. Pesaing benih nomor 21913, selamat telah melewati lantai keempat dengan gagah berani. Peringkat Anda di papan peringkat pesaing benih telah berubah dari peringkat minus 121.913 menjadi peringkat minus 49.216. Sebutkan nama Anda. Namaku. Es tercengang karena roh menara tidak pernah bertanya tentang namanya sebelumnya dan hanya memanggilnya dengan nomor pesaingnya. Setelah seorang seed contender melangkah ke jajaran 50.000 teratas, mereka akan memiliki hak istimewa untuk memanggil dengan nama mereka. Roh menara berkata tanpa ekspresi. Es berpikir sejenak sebelum berkata, namanya Black Ghost. Es tiba-tiba teringat nama pertama yang pernah dipanggil orang kepadanya setelah pencurian pertamanya di kota bunga sungai. Jadi, ia memutuskan untuk menggunakannya dengan sedikit melankolis. Akhir-akhir ini, Es telah memikirkan tentang titik awalnya. Entah bagaimana itu membuatnya tetap tenang dan memberinya pengingat tentang siapa dirinya, dan ia tidak boleh melupakannya tidak peduli apapun yang akan terjadi padanya di masa depan. Seed Contender nomor 21913, namamu, Black Ghost, telah terdaftar. Black Ghost, sekarang kamu bisa mendapatkan Scarlet Side Time dengan membunuh binatang iblis di lantai 5. Untuk setiap 5 binatang iblis yang kamu bunuh, kamu akan mendapatkan 1 menit Scarlet Side. Kamu juga bisa mendapatkan lebih banyak waktu di situs terkutuk dengan membunuh pesaing yang peringkatnya lebih tinggi darimu. Semakin tinggi peringkat pesaing yang kamu bunuh, semakin banyak waktu di situs suci yang akan kamu dapatkan. Situs terkutuk dibuat khusus untuk kultivasi lebih cepat dan mengasah keterampilanmu. Jadi, aku sarankan kamu menggunakannya dan menjadi lebih kuat. Sekarang kamu boleh melanjutkan ke lantai berikutnya.
Kamu berharap, Es hanya mencibir dalam hati. Dia mengucapkan terima kasih kepada roh menara dan berjalan ke pintu cahaya hanya dengan satu tujuan, untuk menemukan pintu masuk berikutnya. Namun, saat Es meninggalkan aula pertempuran dan gerbang menghilang, sebuah proyeksi tiba-tiba muncul yang menunjukkan sebuah kota yang dibangun di dalam hutan, dan banyak elf yang mengenakan baju besi terlihat di layar. Pada saat ini, suara dingin roh menara terdengar. Perhatian, para pesaing benih lantai 5. Semua elf dalam proyeksi itu terkejut saat suara roh menara terdengar di kepala mereka. Bahkan para elf yang berburu di alam liar mendengar suara roh menara, dan mereka berhenti melakukan apapun yang sedang mereka lakukan. Beberapa dari mereka bahkan berlutut dengan penuh hormat dan kegembiraan. Suara dingin Tower Spirit kembali bergema di benak setiap elf. Ini adalah pengumuman acara khusus untuk semua calon benih lantai 5, yang akan dimulai dalam 1 jam. Bentuk kehidupan unik akan dilepaskan di lantai 5, dan tujuannya adalah untuk memasuki pintu masuk lantai 6. Tugas Anda adalah menghentikan atau memburunya sebelum berhasil. Pemenang akan mendapatkan 100 jam di situs suci dan garis hidup gratis. Garis hidup gratis dapat digunakan untuk lolos dari kematian sekali dalam ujian masuk lantai dan mengulang ujian masuk lagi. Posisi bentuk kehidupan unik akan disingkapkan setiap 1 jam selama 1 menit dengan indikator suci. Selain itu, gerbang alam hanya akan dibuka bagi para pesaing yang telah meninggalkan alam dari lantai kelima. Acara ini akan berlangsung hingga makhluk hidup tersebut mati atau berhasil melewati lantai kelima. Semoga berhasil, Seed Contenders. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah pengumuman yang mengejutkan itu, para elf terdiam beberapa saat sebelum kegembiraan melintas di mata mereka. Karena ini adalah pertama kalinya, peristiwa seperti itu terjadi sejak menara itu muncul. Hanya hadiah Free Levelin saja sudah cukup untuk membuat para elf ini menjadi gila. Mereka sudah berada di lantai 5 dan cukup kuat, tetapi mereka juga dibatasi oleh waktu dan jarang mengikuti ujian lantai 6. Tetapi jika mereka memperoleh Levelin ini, mereka akan memiliki kesempatan ekstra bahkan jika mereka gagal. Lebih jauh lagi, beberapa elf yang cerdik memperhatikan hal lain. Roh menara tidak mengatakan bahwa Levelin hanya terbatas pada ujian lantai 6, yang berarti mereka bahkan dapat menggunakannya di lantai yang lebih tinggi. Alasan ini saja sudah cukup untuk membuat mereka mempertaruhkan segalanya untuk memburu bentuk kehidupan ini dengan cara apapun. Para elf di sini sebagian besar berasal dari keluarga kelas 1, dan bahkan anggota keluarga kerajaan hadir di sini. Lantai 5 merupakan tonggak sejarah yang besar bagi mereka, dan bahkan memiliki ki yang lebih padat daripada wilayah pusat mereka. Jadi, para elf ini akan tinggal di sini dan berkultivasi sambil membunuh binatang buas atau satu sama lain untuk mendapatkan waktu di situs suci, dan aliansi perburuan di sini secara keseluruhan berada di level yang berbeda dari lantai keempat. Terakhir, beberapa pesaing yang kuat tidak dapat lagi memperoleh manfaat dari lantai kelima dan akan segera menyelesaikan batas 100 tahun mereka. Mereka berada di luar karena mereka tidak ingin mati atau mereka sedang bersiap. Namun, karena roh menara telah membuka gerbang alam untuk para pesaing tersebut, mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk mendapatkan garis hidup ini dan berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Banyak elf langsung mulai keluar dari lantai kelima untuk melaporkan peristiwa besar ini kepada keluarga mereka dan memanggil bala bantuan. Aliansi perburuan juga mulai memanggil anggota mereka kembali saat mereka bersiap untuk acara yang akan dimulai dalam 1 jam. Seluruh kota ramai dengan aura pembunuh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sebuah gerbang cahaya muncul di tengah rawa, dan Es berjalan keluar secara sembunyi-sembunyi tanpa mengetahui tentang peristiwa khusus ini. Es mengamati sekeliling dengan indera pencuri dan menemukan beberapa binatang buas mengintai dalam radius 3 mil. Dan mereka semua setidaknya berada di alam inti Sungai Platinum. Es tidak terlalu memperhatikan mereka karena mereka tidak menghalangi jalannya. Dia dengan tenang membuka peta takdir, menemukan arah pintu masuk, dan menuju ke sana tanpa ada niat untuk berhenti. Namun, lebih dari setengah jam berlalu ketika Es tiba-tiba berhenti ketika sebuah panel kecil muncul di sudut matanya, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya yang dingin. Sama dengan. Panggilan rumah masuk, penelepon, intervox, pencuri tanpa wajah. Terima, abaikan, tolak. Sama dengan. Mungkinkah dia sudah tahu tentang Alina? Es menerima panggilan itu tanpa ragu dengan ekspresi penuh harap.
Sudah berbulan-bulan sejak dia memberi Inter misi untuk menyelidiki situasi Alina. Namun dia tidak pernah menyangka hal itu akan dilakukan secepat itu karena baru 4 atau 5 bulan berlalu sejak dia muncul di alam ini. Suara Inter yang dingin namun merdu terdengar tidak lagi kekanak-kanakan, kau berutang 10 poin rumah untuk panggilan ini. Wajah S berubah saat dia berkata dengan dingin, apa menurutmu aku sedang ingin berbuat jahat? Oh, kukira kau tidak pernah marah. Kurasa kau hanya manusia, hehe. Inter terkikik dengan sedikit kebahagiaan seolah-olah dia lebih unggul dari S. Apa kau percaya jika aku bilang aku bisa membatalkan misi sekarang dan memberimu misi baru dengan hukuman seperti kau tidak bisa mendapatkan poin rumah selama 10 tahun? S kembali tenang saat dia berkata dengan dingin sambil tersenyum licik. Dia tahu Inter dan Freya tidak akan berbicara terus terang sampai dia menunjukkan tempat mereka. Dia bahkan merasa mereka berdua adalah semacam masokis yang menikmati perasaan seperti ini dan membenci bahasa yang damai. Freya tampaknya telah menerimanya setelah menemukan perbedaan yang mengerikan antara dirinya dan S sejak dia benar-benar tidak aktif setelah hari itu. Di sisi lain, Inter tidak tahu tentang itu, jadi dia tetap ambisius seperti sebelumnya. Namun, sekarang setelah S mengemukakan kartu trufnya, dia tidak punya pilihan selain menurut. Sungguh picik. Kau bisa melakukan apa saja, tapi aku tidak bisa. Suaranya dipenuhi dengan rasa tersinggung, tetapi dia tidak berani menguji batas kemampuan S lagi. Dia tahu S selalu riang gembira, tetapi dia menjadi sangat tenang dan tegas setelah Alina terlibat. Jadi, dia kembali ke topik utama, aku telah menemukan informasi tentang gadis bernama Alina. Harus kukatakan, dia cukup hebat bahkan sebelum dia menjadi lebih terkenal karenamu. Hati S bergejolak saat mendengar ini dan bertanya dengan tegas, apa yang kau temukan? Pertama, Alina Silver bukanlah anggota biasa dari klan Es Perak pemburu kuno, tetapi dia adalah satu-satunya penerus dan putri klan Es Perak. Dia juga dikenal di antara ras lain dengan gelarnya sebagai jenius pedang peri pedang es yang telah memahami niat pedang elemen es saat dia masih di alam Sungai Qi. Inter mengungkapkan dengan sedikit kekaguman dalam nadanya. Bahkan dia tidak pernah menyangka keluarga S yang ditugaskan untuk diselidikinya akan sangat berbakat, tetapi dia tahu karena gadis itu adalah pemburu berdarah murni, dia bukanlah keluarga S yang sebenarnya karena dia manusia. Tetap saja, dia tidak pernah menyangka S akan memiliki hubungan dengan seorang jenius yang tak tertandingi. Jika dia tidak tahu tentang Dewi di balik S, dia bahkan akan merasa bahwa S tidak berhak menyebut namanya, apalagi memiliki hubungan apapun. Namun dia tahu bahwa bahkan dia dapat melampaui para jenius seperti itu dengan bantuan Dewi, belum lagi S, yang bahkan lebih mengerikan daripada siapapun di luar sana. S tercengang ketika dia mendengar tentang latar belakang Alina yang sebenarnya dan betapa berbakatnya dia. Senyum lembut muncul di wajahnya yang dingin. Namun, S tidak terlalu terganggu saat dia mengerutkan kening dengan muram. Jika dia memiliki status dan dukungan seperti itu, lalu bagaimana dia bisa jatuh ke dalam kekacauan ini? Apalagi, S bertanya pada Inter dengan ekspresi serius. Inter, membocorkan, meskipun aku belum tahu detailnya secara lengkap, entah mengapa, dia ditangkap di benua manusia oleh leluhur mereka. Hal yang paling aneh adalah penguasa Es Perak telah membuat pengumuman sendiri bahwa putrinya telah ditangkap karena dia masih berhubungan denganmu. Tidak hanya itu, sebulan sebelumnya, sebelum kau menghubungiku, penguasa Es bahkan mengumumkan bahwa jika kau tidak muncul di benua manusia dalam 5 tahun dan menyerah, Alina akan dieksekusi di depan umum. Mata Es langsung berubah kejam ketika mendengarnya, saat aura tajam dan membunuh tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang yang mengamuk. Siapa yang menangkapnya? Suaranya bebas dari emosi. Bahkan Inter, di sisi lain, merasa menggigil ketika mendengar suara Es. Dia dengan cepat menjawab, dia adalah ahli teratas dari ras manusia, leluhur penghancur mimpi. Kejutan muncul di matanya yang dingin ketika mendengar nama yang dikenalnya ini, penghancur mimpi. Kau yakin? Ya, Dream Shatter sendiri yang mengumumkan hal ini setelah pernyataan Ice Lord, dan deklarasinya mirip dengan Ice Lord. Suara Inter terdengar muram, kau harus memikirkannya matang-matang karena siapapun yang memiliki gelar leluhur, adalah orang terkuat di dunia kita. Lebih jauh lagi, disebut leluhur berarti kau hanya setengah langkah lagi untuk mencapai alam ke-8 yang melegenda. Hingga hari ini, hanya ada 5 leluhur yang diketahui, dan semuanya termasuk dalam 5 ras teratas. Terakhir, leluhur iblis,
dan darah adalah yang paling misterius, dan mereka dikenal sebagai leluhur tertua di dunia kita. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau tidak hingga hari ini, tetapi tidak ada yang berani mencari tahu. Adapun Dream Shatter, dia adalah yang termuda. Tetapi dari kepala keluargaku, kudengar Dream Shatter sama berbahayanya dengan 3 leluhur teratas jika mereka masih hidup. Aku tidak pernah mengira dia masih hidup sejak terakhir kali dia muncul ribuan tahun yang lalu. Es merasa hatinya menjadi dingin ketika mendengar ini. Aku tidak pernah melakukan apapun yang menyinggung perasaannya. Mungkinkah dia mengejarku karena keterlibatanku dengan Empty Dream, dan entah bagaimana dia mengetahui tentang kesepakatan kami. Sangat mungkin jika dia sekuat yang digambarkan Inter kepadaku. Semakin Es memikirkannya, semakin dia merasa itu benar. Es menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya yang kacau dan bertanya dengan dingin, mengapa para pemburu tidak melakukan apapun dan membiarkannya menginjak wajah mereka seperti ini. Bahkan jika penguasa es itu kejam terhadap darah dan dagingnya sendiri, tetapi dengan membiarkan Dream Shatter menangkap seorang putri pemburu lalu mengumumkannya sendiri, bukankah ini tindakan lancang menundukkan kepalanya kepada ras yang statusnya lebih rendah dari mereka? Apa yang dilakukan pemburu lain? Apa mereka jadi idiot karena membiarkan orang lain menginjak-injak harga diri mereka tanpa konsekuensi apapun? Es merasa marah ketika dia memikirkan bagaimana Ice Lord, yang seharusnya menjadi ayah Alina, kejam dan tidak punya nyali. Dia tiba-tiba teringat bagaimana Alina tinggal di hutan di dataran rendah bersama kakeknya dan menghabiskan seluruh masa kecilnya di sana. Meskipun dia tidak pernah menceritakan detailnya, dia selalu memasang ekspresi sedih setiap kali Es bertanya tentang hal itu, jadi Es berhenti bertanya. Sekarang, dia merasa pasti ada alasan lain baginya untuk hadir di dataran rendah dan hidup sangat menyedihkan dan hampir mati karena kelalaian orang tuanya ketika dia terbangun. Dia mengambil risiko mencuri dari toko Billy demi Alina, dan jika kakeknya itu tidak muncul hari itu, situasinya mungkin akan jauh berbeda. Atau jika dia tidak memperoleh sistem, Alina bisa saja mati. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia tidak menyinggung semua orang di sekitarnya, dia mungkin tidak akan pernah jatuh ke dalam kekacauan ini, dan dia masih tinggal di kota itu seperti manusia biasa. Karena Alina kembali untuknya, mereka bisa saja bersatu jika dia tidak menempuh jalan ini. Tetap saja, dia tidak akan pernah menyesali pilihan masa lalunya. Orang tuanya sendiri telah meninggalkannya, dan dia tidak akan dapat mengetahuinya jika dia tetap seperti dirinya saat itu. Sudah kubilang ini adalah bagian yang paling aneh dari semua ini. Mengenai pendirian 4 keluarga Hunter utama lainnya, mereka sepenuhnya setuju dengan ini. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi kamu adalah harta karun berjalan saat ini. Bukan karena kamu mencuri harta karun tetapi karena cara kamu melakukannya. Jika aku tidak bergabung denganmu, bahkan aku mungkin tergoda untuk mendapatkanmu. Jadi, kalau tebakanku tidak salah, saat batas waktu tiba, bukan hanya manusia ahli yang menunggumu, tapi ras lain pasti ingin ikut ambil bagian untuk mendapatkan rahasiamu. Terutama ras iblis, mereka sudah mulai bergerak, dan aku yakin Kaisar Iblis akan secara pribadi menuju ke sana. Itu sebabnya aku menyarankanmu untuk tidak pergi ke sana. Itu jebakan maut. Semua nyawa kita dipertaruhkan di sini, bukan hanya nyawamu. Tapi kalau Dewi bisa membantumu, aku tidak khawatir. Esther diam, meskipun dia tahu itu jebakan maut, tapi dia tidak mau meninggalkan Alina, atau dia tahu dia tidak akan pernah sama lagi jika sesuatu terjadi padanya karena dia. Mengenai bantuan Sang Dewi, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa itu bahkan lebih mustahil karena tidak ada Dewi sama sekali. Sistem bukanlah sesuatu yang bisa dia perintahkan dengan bebas, itu justru sebaliknya. Jika saja aku bisa menjadi cukup kuat, Es merasa sangat tidak berdaya seperti sebelumnya. Dia tahu dalam gambaran besar dunia langit emas, dia masih tidak berarti. Baiklah, akan kupikirkan. Awasi situasi ini untukku sampai aku kembali. Jika memungkinkan, kuharap kau bisa pergi ke benua angin biru dan menyusup ke barisan mereka. Namun, jika kau tidak mau, maka aku sepenuhnya mengerti. Es mendesah pada akhirnya. Ia sudah cukup bersyukur bahwa Inter telah memperoleh begitu banyak informasi penting dalam rentang waktu yang singkat meskipun ada bahaya dari para iblis yang mengancam. Namun, ia tahu Inter sangat cocok untuk pekerjaan ini. Inter menyortir dengan jengkel, baiklah, tetapi hadiahnya harus bagus. Es merasa hangat ketika Inter setuju, baiklah,
aku akan mencoba bergabung denganmu sesegera mungkin. Lebih baik kau. Inter mendengus sebelum mengakhiri kunjungan rumah. S kemudian merilis hadiah Inter dan kemudian memberikan misi lain. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam sebuah ruangan mewah, seorang iblis wanita yang mengenakan seragam pasukan iblis kerajaan sedang duduk di futon yang nyaman. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu yang tertutup. Iblis wanita itu mengerutkan bibirnya. Ada apa? Suara hormat terdengar. Maaf mengganggu, Kapten Armada. Kapal-kapal siap untuk pelayaran ke benua angin biru. Laksamana Armada Kerajaan Pertama telah memanggil semua Kapten Armada untuk pengarahan. Mata iblis wanita itu bersinar dengan sedikit kebahagiaan. Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan ke sana. Pada saat ini, proyeksi gelap tiba-tiba muncul di depan matanya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Misi pengintaian, temukan informasi tentang Alina Silver telah selesai. Hadiah, 500.000 poin rumah. Tanda hubung tanda hubung. Poin rumah rubah musim dingin, 509.220. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pemimpin rumah pencuri S. White telah mengeluarkan misi kondisi. Misi kondisi, dengan setiap kondisi yang diselesaikan, hadiah yang sesuai dengan kondisi tersebut akan dirilis. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pengenalan misi, infiltrasi. Kondisi 1. Menyusup ke benua angin biru. Kondisi 2. Menyusup ke organisasi Dream Shatter. Kondisi 3. Temukan keberadaan Alina. Kondisi 4. Petakan area target dan ancamannya. Kondisi 5. Menyusup ke tempat Alina ditawan, sebagai sandera. Kondisi 6. Melarikan diri bersama Alina. Tanda hubung tanda hubung. Waktu 5 tahun. Tanda hubung. Hadiah. Kondisi 1. 25.000 poin rumah. Kondisi 2. 50.000 poin rumah. Kondisi 3. 100.000 poin rumah. Kondisi 4. 250.000 poin rumah. Kondisi 5. 500.000 poin rumah. Kondisi 6. 5 juta poin rumah. Tanda hubung tanda hubung. Hukuman, jika tidak dapat menyelesaikan dua kondisi pertama minimal, panggil pemimpin rumah S, rajaku selama 100 tahun. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Wajah Inter yang gembira langsung berubah ketika dia melihat hukuman itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Bagaimana? Apakah dia menebak bahwa aku telah meramalkan dia akan memberiku misi seperti ini selanjutnya, dan sekarang dia mempersulitku? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa itu benar, dan rasa takutnya terhadap S meningkat. Aku akan mati sebelum memanggilmu rajaku. Dasar bajingan. Pikirnya dengan marah. Dia bahkan ingin memanggil S kembali untuk memarahinya, tetapi dia menahan diri karena dia membayangkan wajah puas S. Dia pasti akan menggodanya karena mudah ketahuan. Jadi, dia hanya bisa menghentakkan kakinya dengan jengkel. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa untuk menyiapkan misi kondisi ini dengan 6 kondisi, S harus memberikan hukuman dengan persyaratan minimal 2 kondisi lengkap, dan hadiahnya juga pada batas yang ditetapkan oleh sistem untuk misi ini. Jadi, pada akhirnya, dia membuat hukuman ini karena dia tidak ingin menjadikannya hukuman yang berat. Dia tidak tahu bahwa Inter telah meramalkan akan datangnya misi semacam ini. Itu semua hanyalah kesalahpahaman setelah menyampaikan informasi yang hilang kepada Inter. S menutup antarmuka sistem dengan tatapan tegas di matanya dan menatap ke arah langit kelabu dan suram seolah-olah dia ingin mengintip menembusnya. Aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin dan mencapai benua angin biru. Aku tidak pernah berpikir aku akan tetap bertemu dengan Dream Shatter meskipun tidak ikut campur dalam masalah Empty Dream. Jika aku tidak mengenal Empty Dream dan keadaannya saat ini, aku mungkin meremehkan Dream Shatter. Menurutnya, orang itu merencanakan kudeta untuk teknik kultivasi jiwanya dengan ras iblis, pikir S dalam suasana hati yang muram. Dia mengingat semua yang dikatakan Empty Dream kepadanya untuk mencari bantuannya dengan Dream Shatter. Dia telah meramalkan bahwa Dream Shatter bukanlah seseorang yang bisa dia ganggu pada hari Empty Dream mengungkapkan tentang masa lalunya. Orang itu adalah orang yang cerdik yang bahkan menusuk ayahnya dari belakang seperti Tuan dan S, dari semua orang tahu. Tipe orang ini tidak memiliki batas, dan mereka dapat melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Dalam arti tertentu, S juga sama, tetapi dia masih belum cukup dingin untuk meninggalkan seseorang yang sangat dia sayangi.
Itulah sebabnya Dream Shatter memiliki keuntungan mutlak atas dirinya. Yah, dia masih belum tahu apakah aku akan datang, dan ini adalah seseorang yang bisa aku manfaatkan. Aku hanya perlu keluar dari menara sialan ini. Mata Es berbinar karena marah sebelum dia berdiri dan menuju pintu masuk berikutnya dengan kecepatan penuh. Dia tahu rintangan terbesar di jalannya sebenarnya adalah Regal Vient Tower, dan hal yang paling menyebalkan adalah dia tahu bahkan jika dia menggunakan teleportasi kilat instan, dia akan berakhir di alam gelap tempat tubuh menara itu berada. Menara ini adalah satu-satunya pintu gerbang menuju Golden Skyward. Namun, setelah lebih dari 20 menit, langkah Es terhenti tiba-tiba saat ekspresinya berubah karena tiba-tiba, jiwa sejati berwarna merah tua itu bersinar dengan cahaya hantu gelap yang memancarkan perasaan menyeramkan. Tetapi Es tidak merasakan apapun yang mengancam jiwanya dan berpikir dengan tidak yakin, apakah roh menara itu memata-mataiku atau sesuatu yang lain. Dia segera mendapat jawabannya, meskipun jawabannya mengerikan. Tiba-tiba, pilar cahaya putih yang menyilaukan turun padanya, menjulang tinggi ke langit, dan tebalnya 5 meter. Reaksi pertama Es adalah menangkis, karena dia pikir itu adalah serangan. Tapi dia tidak menemukan kekuatan yang menindas darinya, dan meskipun dia menghindarinya, cahaya itu sepertinya menandainya saat mendarat tepat di atasnya. Seluruh sosoknya yang diam-diam bersinar dalam cahaya putih seperti suar dalam kegelapan. Es mencoba melarikan diri dari pilar cahaya, tetapi yang membuatnya heran dan ngeri, pilar cahaya itu bergerak bersamanya seperti itu benar-benar melekat padanya. Tidak peduli seberapa cepat dia bergerak atau menggunakan harta, dia tidak bisa menyingkirkan pilar lampu bergerak. Meskipun pilar cahaya itu tidak berbahaya secara fisik, itu lebih mengerikan karena Es benar-benar terekspos, dan tidak ada yang lebih berbahaya daripada ini baginya. Jangan bilang padaku, itu rencana menara untuk membalasku dan menghentikanku menyeberang ke lantai berikutnya. Ekspresi Es jahat karena dia tahu tidak ada ruang untuk keraguan di sini. Jiwa sejati merah tua yang berkilauan adalah buktinya, dan dia tahu pilar cahaya itu mungkin terhubung dengan jiwa sejati merah tua itu. Dia dapat dengan mudah menghancurkannya dan menyingkirkan pilar cahaya ini, tetapi dia tahu itu bukan waktu atau tempat yang tepat. Jadi, dia menggertakkan giginya dan bertahan, tetapi dia tahu pilar cahaya ini adalah berita buruk karena dia tidak sendirian di sana. Para elf itu mungkin menganggap pilar itu sebagai semacam harta karun, dan mereka akan mencoba menyelidikinya. Satu-satunya kelegaan adalah dia masih jauh dari pemukiman para elf. Namun, ketika 1 menit berlalu, pilar cahaya itu tiba-tiba mulai memudar saat jiwa sejati merah tua itu juga tertidur. Es merasa sangat lega saat melihat ini, tetapi ekspresinya tidak terlalu baik. Dia berpikir dengan muram, hanya berlangsung sebentar. Apa yang sebenarnya ingin dicapai pengaduk sialan itu dengan ini? Jelas sekali dia tidak ingin membunuhku, atau dia bisa saja menandaiku secara permanen, aku tahu dia bisa. Semakin Es memikirkannya, semakin gelisah perasaannya. Jadi, dia tidak berani bergerak ke arah pemukiman elf lagi, tidak sebelum mengetahui apakah pilar cahaya itu hanya malfungsi atau jebakan. Dia condong ke yang pertama. Karena itu adalah jebakan, jika diaktifkan di dekat kota elf, dia tahu ribuan elf akan memburunya. Saat dia memikirkan hal ini, mata Es melebar saat akhirnya dia menyadari, jangan bilang dia memaksaku membunuh orang lain. Es tahu ada kemungkinan besar itulah alasan sebenarnya, bahkan jika tidak, dia akan segera mengetahuinya. Dia segera menuju ke arah lain. Dia menjauhkan diri dari pintu masuk lantai berikutnya. Demikian pula, dia ingin menguji teorinya tentang pilar cahaya terlebih dahulu sebelum melakukan gerakan lain. Setelah 1 jam, jiwa sejati berwarna merah tua itu tiba-tiba bergerak, dan ekspresi Es tidak bagus karena sesaat setelahnya, pilar cahaya yang berdetak turun ke atasnya, seperti sebelumnya. Bajingan ini benar-benar tidak baik. Es mengumpat dengan niat membunuh di matanya saat dia melihat cahaya di sekitarnya. Dia mulai menunggu dengan ekspresi yang mengerikan. Namun, hati Es menjadi dingin karena, setelah 40 detik, indera pencurinya tiba-tiba menangkap sesuatu atau sesuatu. Tanpa ragu, Es membuka peta takdir dan hampir mengumpat keras karena banyak titik takdir merah muncul di sekitarnya seperti kunang-kunang. Dia benar-benar mendorongku untuk membunuh. Es tahu dugaannya kemungkinan besar benar,
atau musuh sebanyak ini tidak akan bisa muncul di bagian lantai 5 ini kecuali mereka mencarinya. Sekelompok elf yang hanya terdiri dari 10 wanita bergerak menuju pilar cahaya dengan kecepatan tinggi. Mereka semua mengenakan baju besi tubuh ketat yang elegan dengan kualitas tinggi. Seorang elf mungil mengerutkan bibirnya saat dia berkata dengan dingin, "Nona muda, kita tidak sendirian." Di bagian paling depan, seorang elf tinggi dan anggun dengan wajah oval dan kulit putih mengilap sedikit mengangkat alisnya saat dia menjawab, "Tampaknya pengintai kita bukan satu-satunya yang telah melihat binatang unik 1 jam yang lalu. Jangan khawatir, tidak akan semudah itu untuk mendapatkan hadiahnya. Karena hadiah dari acara ini sangat menarik, maka binatang unik itu juga akan sulit dihadapi. Jika saya tidak salah, siapapun yang memberikan pukulan terakhir akan menentukan pemenang terakhir, sama seperti binatang atau pesaing lainnya. Jadi, kita tidak perlu tetap berada di garis depan. Biarkan orang-orang idiot itu melakukan pekerjaan berat untukku." Mata nona muda menjadi dingin saat dia menyatakan. Para wanita elf lainnya juga tersenyum dingin. Namun, pada saat ini, TIDAAAK. Berhenti, apa yang terjadi? Teriakan melengking dan mengerikan mulai bergema di sekitarnya. Semuanya berasal dari posisi pilar cahaya. Sekelompok wanita itu tiba-tiba berhenti dengan sedikit keheranan di mata mereka karena mereka tidak lagi bergerak maju. Semakin banyak teriakan bergema di area itu saat fluktuasi ki yang kuat memenuhi udara. Apa yang terjadi di sana? Seorang wanita elf berotot bergumam dengan sedikit ketakutan. "Pembantaian," nona muda itu menjawab dengan nada serius, "kita telah meremehkan binatang unik itu. Mari kita sembunyikan aura kita dan mendekati medan perang. Jangan bergerak kecuali aku memberi perintah." Yang lain mengangguk saat mereka semua perlahan bergerak menuju pilar cahaya. Namun, mereka baru setengah jalan saat pilar cahaya itu memudar. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Es dengan dingin menatap mayat-mayat elf yang terbelah di sekitarnya saat cahaya memudar. Dia kemudian dengan dingin menatap para elf yang tersisa di sekitarnya dengan ekspresi jelek. Mereka semua datang seperti anjing gila ke arah es, tetapi mereka segera menyadari bahwa dia bukanlah mangsa yang bisa mereka buru dengan jumlah banyak. Dalam beberapa detik, hampir 50 elf tewas, dan yang mengejutkan adalah mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka terbunuh. Itu semua terjadi dalam sekejap saat semua elf yang menerjang es tiba-tiba terpotong-potong seperti penggiling daging tak terlihat di sekelilingnya. Yang lebih membuat frustrasi adalah mereka tidak bisa melarikan diri karena salah satu pemimpin tim telah mengaktifkan jimat penghalang tingkat tinggi 5, jadi es tidak bisa melarikan diri, tetapi tampaknya merekalah yang benar-benar terkurung. Sekarang, hanya tersisa 21 elf, dan mereka semua menggunakan formasi perlindungan pada diri mereka sendiri sambil menjaga jarak saat mereka melihat monster berkerudung itu dengan ekspresi terkejut. "Monster macam apa ini? Bagaimana dia bisa bertahan dari semua serangan gabungan kita?" Salah satu elf berbaju besi putih berseru muram dalam bahasa elf. "Ini bukan hal yang mengerikan, tidakkah kau lihat dia bahkan tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya? Sialan, pemimpin Blackpool itu telah mengacaukan kita semua dengan menggunakan jimat ini, dan sekarang dia mati, dan kita terjebak dengan monster ini. Aku seharusnya tidak pernah bergandengan tangan dengan kalian, orang-orang bodoh." Seorang elf kekar yang memegang tombak mengutuk dengan marah. Penghalang itu hanya akan bertahan selama 5 menit. Dia hanya mengaktifkannya karena dia takut orang lain mungkin mencoba merebut serangan terakhir, tetapi kita telah membuat kesalahan besar dengan melebih-lebihkan kekejian ini. Sekarang, mereka yang masih berdiri di pinggir akan mendapat untung dari kerugian kita. Kita masih bisa bangkit asalkan kita melarikan diri bersama pasukan kita yang tangguh. Biarkan mereka menghabiskan semua ini. Seorang elf cantik berkata dengan lemah. Mereka semua adalah pemimpin aliansi perburuan besar, tokoh terkemuka dalam keluarga mereka, dan salah satu dari sedikit yang masih hadir di menara saat pengumuman itu dibuat. Mereka pikir mereka bisa menyelesaikan acara ini dan mengklaim hadiahnya sebelum para alumni yang kuat itu bergabung dalam keributan. Namun, keadaan sekarang tampak suram bagi mereka semua, dan mereka tahu mereka telah membuat kesalahan dengan mengejar orang ini tanpa persiapan yang cukup. Pada saat ini, es tidak bisa menahan tawa, membuat yang lain khawatir sebelum suaranya yang dingin terdengar. "Apakah kalian orang bodoh pikir aku tidak bisa mengerti bahasa kalian yang buruk, jadi kalian membuat rencana tepat di depanku?" Yang lain terkejut ketika mereka mendengar monster itu berbicara dalam bahasa suci mereka,
yang sebenarnya hanya diajarkan kepada keluarga kelas 1 karena suatu alasan. Kalian bisa berbicara bahasa elf. Elf kekar itu langsung terkejut dengan ekspresi pucat. Yang lain juga ngeri dengan pengungkapan ini. Es dengan tenang berkata, aku bahkan bisa berbicara apa yang tidak bisa diucapkan leluhurmu, jadi jangan terlihat khawatir. Sekarang, saya ingin tahu apakah kalian tahu apa yang terjadi dengan pilar cahaya ini. Yang lain saling memandang dengan sedikit ketakutan saat mereka mulai mengerti mengapa ini disebut bentuk kehidupan unik oleh Roh Kudus. Namun, tidak ada yang menjawab saat mereka memegang senjata mereka dengan geli dan siap untuk bertahan sampai efek jimat habis dan mereka bisa melarikan diri dari tempat ini. Namun mereka tidak tahu Es hampir selesai dengan penyelidikan jiwanya pada pemimpin elf kurus itu, dan itulah sebabnya dia tidak menghabisi mereka dan hanya berdiri di sana. Es tahu para elf ini ada di sini dengan suatu tujuan, dan tujuan itu terhubung dengan pilar cahaya. Jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka dan membunuh mereka yang benar-benar dibutakan oleh keserakahan dan menyerangnya seperti orang gila. Para elf yang sedang mabuk itu sadar dengan sendirinya ketika mereka menyadari perbedaan kekuatan. Namun, Es tidak pernah menganggap mereka serius karena dia tahu roh menara berada di balik semua ini dan ketika dia mencaplok semua ingatan, dia mencibir dengan niat membunuh di matanya. Kehidupan yang unik, ya, ide yang sangat bagus. Es ingin tertawa terbahak-bahak karena marah ketika dia mendapatkan seluruh rangkaian ingatan dari apa yang disebut peristiwa ini yang akan membunuhnya atau dibunuh olehnya. Aku tidak pernah mengira akan butuh tindakan drastis untuk membuatku membunuh orang lain. Sekarang, semua elf akan melakukan apa saja untuk membunuhku hanya untuk mendapatkan benda penyelamat ini, dan ini baru permulaan. Para elf kuat di luar menara itu pasti akan bergabung. Mereka semua terjebak di lantai 5 karena takut mati, dan sekarang setelah mereka memiliki kesempatan untuk maju, kurasa mereka tidak akan melewatkannya. Es meringis saat dia memikirkan bagaimana para peri kematian itu menyerangnya dengan histeris sebelum dia mengakhiri penderitaan mereka. Dia bisa merasakan kegilaan dan nafsu membunuh mereka seolah-olah mereka dirasuki oleh sesuatu dan baru tersadar saat nyawa mereka terancam. Aku tidak ingin membunuh siapapun, jadi aku akan mengampuni nyawa kalian. Sebagai balasannya, aku ingin kalian menyampaikan pesanku kepada para pemimpin kalian. Katakan kepada mereka bahwa selama mereka tidak menghalangi jalanku dan pintu masuk, aku akan meninggalkan kalian sendiri dengan damai atau... Es tiba-tiba melepaskan aura pembunuhnya. Para peri itu tercengang dan bergidik saat mereka merasakan niat membunuh yang kuat, mereka tidak percaya. Saat berikutnya, sosok Es tiba-tiba menghilang, dan sebelum mereka bisa sadar, ledakan mengerikan bergema di belakang mereka, dan penghalang di sekitar mereka hancur seperti kaca. Semua orang merasakan jantung mereka bergetar karena mereka tahu hanya seseorang dengan kultivator alam platinum puncak yang bisa menghancurkan penghalang itu. Mereka yang menunggu juga terperangah oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Beberapa dari mereka dengan gila mulai mencari monster yang melarikan diri itu. Apa yang harus kita lakukan? Tanya wanita elf itu dengan wajah terkejut. Apa yang bisa kita lakukan? Ayo kita pergi dan bergandengan tangan dengan aliansi Kerajaan Emas. Mereka akan dengan senang hati menerima kita untuk informasi dan pengalaman kita dengan binatang buas itu. Sedikit kegilaan melintas di mata elf kekar itu saat dia berkata dengan dingin. Kabut merah tiba-tiba melintas di mata setiap elf yang sadar sebelum elf lain tampaknya telah kehilangan akal sehat mereka yang berumur pendek. Mereka semua tersenyum dingin dan menyetujui saran elf kekar itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Es dengan mudah lolos dari pengepungan para elf itu, dan kali ini dia tidak pergi kemanapun tapi langsung menuju ke kota peri. Karena dia tahu para elf itu tidak akan menyerah jika segmen jiwa ini memengaruhi pikiran mereka, dan semakin dia menunggu di sini, semakin banyak elf kuat yang bergabung dalam perburuan. 1 jam berlalu sebelum pilar cahaya diaktifkan kembali. Sekelompok besar elf menyerangnya lagi, dan mereka datang padanya seperti serigala lapar. Namun, Es tidak membunuh satupun dari mereka kali ini, karena dia hanya menghindari semua serangan mereka sambil bergerak dengan kecepatan penuh. Sayangnya, para elf itu tidak dapat mengimbangi kecepatan tertingginya. Es berdiri 1 mil jauhnya dari kota elf dan berpikir dengan dingin, karena kamu ingin aku membunuh, aku akan membunuh semua orang untuk membuatmu tenang. Ini akan menjadi tindakanku yang paling kejam. Kota peri di lantai 5, rumah besar tuan kota.
Para peri dengan aura kuat berkumpul di dalam aula yang luas karena mereka semua memasang ekspresi muram sambil menatap keenam peri dengan ekspresi agak pucat. Seorang peri tampan dengan tatapan tajam berkata dengan dingin, "Aku tidak tahu apakah kalian berenam melebih-lebihkan atau hanya saja kalian tidak lagi layak menyandang status keluarga kelas 1. Kalian tidak hanya gagal menguras abis monster itu 3 kali berturut-turut, tetapi kalian bahkan tidak dapat mengukur kekuatannya yang akurat. Sungguh sekelompok sampah." Keenam peri itu gemetar ketika mendengar omelan peri itu, tetapi mereka tidak berani membalas karena peri ini berasal dari cabang keluarga kerajaan, Louis Wiseman. Tidak hanya itu, dia adalah salah satu peri tertua di lantai 5, dan batas waktu 100 tahunnya akan berakhir dalam waktu lebih dari 1 tahun. Tidak hanya Louis tetapi setengah dari peri yang duduk di aula ini berada dalam situasi yang sama dengan Louis, dan mereka semua takut mati sehingga mereka tidak mengikuti ujian di lantai berikutnya. Namun, sekarang mereka mendapat kesempatan lagi, mereka tentu tidak akan melewatkannya dan berada di sini untuk memperjuangkannya. Mereka tiba secepat yang mereka bisa karena mereka tahu jika orang lain mendapatkan hadiah itu, mereka akan menyesalinya seumur hidup. Namun, ketika mereka akhirnya tiba dengan semangat tinggi, mereka menemukan bahwa monster itu sama sekali di luar imajinasi mereka. Dia tidak hanya bisa lolos dari jebakan formasi apapun, tetapi bahkan saat terjebak, dia tidak bisa terluka karena tidak ada serangan yang mengenai sasaran mereka. Tidak ada jimat penekan atau serangan yang berfungsi, dan semua elf yang mengejarnya dengan gila-gilaan tidak bisa berbuat apa-apa selain menggertakkan gigi dan kembali dengan tidak berdaya setelah menghabiskan semua sumber daya mereka. Itulah sebabnya pertemuan ini diadakan oleh Elf Senior, untuk mengumpulkan semua informasi tentang monster itu dan menciptakan aliansi pamungkas dengan menggabungkan setiap aliansi kelas 1 bersama-sama. 6 elf yang dicaci maki adalah pemimpin dari 6 aliansi kelas 1 terbesar di kota elf lantai 5. Si cantik elf berwajah oval juga hadir yang telah sangat menderita di tangan es, dan dia tidak punya pilihan selain bergabung dengan aliansi pamungkas ini. Namun, para elf senior, ini semuanya licik karena mereka tidak berani bertindak sendiri dan hanya mengirim mereka sebagai tim pengintai untuk menguras abis tenaga monster itu dan mengukur kekuatan serta kemampuannya. Namun, mereka selalu gagal meskipun telah mencoba setiap metode yang dapat mereka pikirkan, dan bahkan harta karun yang diberikan oleh para elf senior ini gagal menahan monster itu. Jika monster itu tidak tertarik untuk membunuh mereka, mereka pasti sudah mati ratusan kali. Tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak menyerang dan hanya menghindar, yang membuat semua orang penasaran mengapa dia seperti ini. Seorang elf setengah baya dengan senyum ramah berkata, "Lord Louis, tidak perlu marah pada anak-anak muda itu. Mereka telah mencoba yang terbaik. Hanya saja monster itu cukup kuat dan jauh lebih tangguh daripada yang kita duga." Elf ini adalah elf elder dari salah satu cabang keluarga kerajaan, Ernest Wiseman. "Lalu apa saranmu, Elder?" Dengan berlalunya waktu, monster itu semakin dekat ke kota. Elf elder lainnya mendesah dengan bibir mengerucut. "Kita akan menunggu," kata Ernest penuh arti. Seorang gadis elf muda yang cantik dengan ekspresi dingin berkata, "Apakah kau menyarankan kita untuk menunggunya datang ke kota dan kemudian membunuhnya dalam satu gerakan?" "Benar, Lady Cayle." Ernest mengangguk, "Kita semua tahu tujuan akhirnya, yang berarti kita memiliki keuntungan, dan jika kita menggunakannya dengan bijak, tidak mungkin monster itu bisa keluar dari sini hidup-hidup, tidak peduli seberapa kuat atau hati-hatinya dia. Selain itu jauh lebih baik daripada menghabiskan pasukan kita untuk memburunya. Akan lebih bijaksana untuk mengumpulkan mereka di kota dan meminta mereka mempertahankan area luar sambil membentuk garis pertahanan." Memang bisa saja, tapi bagaimana jika orang lain yang memberikan pukulan mematikan dan mengambil hadiahnya pada akhirnya? Lebih jauh lagi, siapa di antara kita yang akan mengambil hadiah terakhir? Seorang peri jangkung mencibir saat ini. Hadiah itu tentu saja milik siapapun yang memiliki kemampuan. Tapi pertama-tama, kita harus menghentikan kemajuan monster itu, dan jika kita masih bertarung satu sama lain, akan terlambat untuk menyesal nanti. Ernest berkata dengan dingin. Petik 2. Biarkan aku melihat siapa yang berani merebut pukulan terakhir dari keluarga kerajaan. Mereka tidak akan memiliki hidup mereka untuk menikmati hadiah-hadiah itu jika mereka berani mencampuri urusan keluarga kerajaan. Louis dengan dingin menyatakan saat dia melihat beberapa elf di aula, dan mereka semua menundukkan kepala dengan kemarahan di mata mereka.
Tetapi mereka tidak berani berbicara karena mereka semua tahu bahwa persaingan itu milik keluarga kerajaan sekarang, dan mereka sekarang menjadi pion. Sayangnya, mereka tidak berdaya bahkan untuk melawan karena pasukan keluarga kerajaan bukanlah sesuatu yang dapat ditantang oleh aliansi kelas 1 seperti mereka. Sekarang keluarga kerajaan bekerja sama dan semua anggota mereka yang kuat berkumpul di sini, mereka bahkan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk melawan. Di mana monster itu sekarang? Berapa lama waktu yang kita punya untuk menyiapkan garis pertahanan? Chaile bertanya dengan dingin. Menurut laporan kami, seorang elf hendak menjawab ketika pintu yang tertutup itu terbuka, dan seorang elf yang panik masuk, mengganggu pertemuan itu. Seorang elf kekar dengan bekas luka di dagunya yang persegi mengerutkan kening saat dia bertanya dengan dingin, ada apa? Dia adalah penguasa kota elf lantai 5, Faun Wiseman. Setiap anggota keluarga peri kerajaan memiliki, orang bijak, sebagai nama belakang mereka. Peri itu berseru panik, Lord Faun, Holy Mark, muncul di dalam kota 10 detik yang lalu. Apa, bukankah aku sudah memerintahkanmu untuk memblokir gerbang dan mengaktifkan semua formasi serta menjaga gerbang dengan ketat? Lalu bagaimana monster itu bisa memasuki kota? Faun kehilangan ketenangannya saat dia meraung panik. Mata semua orang terbelalak saat mereka mendengar ini. Kita akan menangani ini nanti. Sekarang kita harus bertindak cepat. Ernest berdiri dengan ekspresi jelek. Louis dengan marah meraung, pergilah, dasar bodoh, dan panggil semua orang dan beritahu mereka untuk menghentikannya dengan cara apapun atau mereka tidak akan hidup untuk melihat hari lain jika mereka berani menahan diri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. S melihat ratusan peri yang mengelilinginya saat dia diselimuti pilar cahaya. Meskipun tahu konsekuensi memasuki kota peri, dia tetap masuk. Adapun formasi pelindung dan gerbang tertutup, mereka tidak bisa menghentikannya apapun yang terjadi. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah langsung menuju pintu masuk berikutnya dan mengalahkan para elf yang menjaga tempat itu sebelum pilar cahaya diaktifkan. Namun S tidak melakukannya karena dia ingin memastikan roh menara tidak akan melakukan aksi seperti itu di lantai yang lebih tinggi karena mungkin ada pembudidaya alam manifestasi jiwa di lantai 6 atau lantai 7. Untuk melakukan itu, dia perlu membunuh para elf ini sampai roh menara percaya bahwa S sudah berada di bawah pengaruh segmen jiwa seperti para elf itu dan tidak akan menganggapnya sebagai anomali. Sedangkan untuk para elf ini, dia membuat mereka semua percaya bahwa dia tidak menyerang mereka dengan menghindari penyergapan mereka dan hanya menghindar saat diserang. Terakhir, dia ingin mencapai hal lain dengan membunuh semua elf di kota elf, yaitu rasa takut. Dia ingin para elf yang masih belum berada di kota itu memberitahu para elf berpangkat tinggi itu apa yang terjadi di sini, dan bahkan jika roh menara melakukan trik lain, mereka akan berpikir dua kali sebelum bertindak melawannya. Namun masih harus dilihat apakah metode ini akan berhasil atau tidak karena ada segmen jiwa yang dimainkan di sini. Pada saat ini, para elf itu tiba-tiba menggunakan keterampilan jarak jauh pada S, dan banyak busur melesatkan anak panah Ki. Dia dengan cepat diselimuti oleh semburan Ki yang menindas. S mencibir pada saat ini sebelum dua pedang muncul di tangannya, dan saat berikutnya, aura tajam tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Sesuatu yang tak terbayangkan terjadi pada saat ini, yang membuat para elf ini tercengang karena ngeri. Tsunami Ki tiba-tiba membeku di tempatnya sebelum aura pedang yang kuat menyelimutinya, dan saat berikutnya, Ki yang membeku tiba-tiba meledak menjadi partikel, menciptakan gelombang kejut yang mengerikan yang mendorong para elf itu mundur beberapa meter. Namun, itu tidak berakhir hanya dengan serangan mereka yang gagal. Ketika mereka mendapatkan kembali pijakan mereka dan melihat ke arah S, mata mereka terbelalak ngeri karena ada ratusan cahaya pedang putih di atas kepala S, dan masih ada lebih banyak cahaya pedang yang muncul. Mereka semua merasakan niat pedang yang mengerikan dari pedang-pedang cahaya itu, dan ekspresi membunuh mereka berubah menjadi ketakutan. Lari, dasar bodoh, seorang pemimpin aliansi meraung dengan nada ngeri, terlambat. Mata S berubah kejam, pedang pencuri abadi, gelombang pedang 1000 jiwa. Dengan demikian, semua pedang yang muncul berayun dengan kecepatan yang mengerikan ke arah para elf itu seperti ancaman yang tak terhindarkan.